Kayaknya langsung di record aja. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan konsultasi ya antara mahasiswa PPL, PPG dengan guru Pamong. Terima kasih Bu Tanti sudah hadir dalam Zoom ini. Silakan Pak, teman-teman mahasiswa menyampaikan hasil observasi yang telah Anda lakukan. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Gusma atas kesempatan yang diberikan. Di sini perkenalkan saya Fajar Setiawan selaku mahasiswa PPL 1 dari PPG. Saya nanti bersama rekan saya Bu Ismatun Naila dan Bu Nina Veronica akan menyampaikan hasil observasi kita di sekolah berdasarkan panduan-panduan dan juga instruksi yang sudah diberikan oleh Bu Gusma dan Bu Tanti selaku DPL dan Guru Pamong pada pertemuan sebelumnya. Mohon izin, saya share screen hasil observasi yang saya lakukan sebentar. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, ya di sini Bu Gusma dan Bu Tanti, saya mengobservasi bagian lingkungan akademik yang mana itu saya laksanakan pada tanggal 9 September, di mana ini adalah beberapa aspek aspek yang saya observasi mengenai karakteristik peserta didik. Yang pertama berkaitan dengan keterlibatan akademik, siswa terlihat antusias, aktif bertanya, dan menjawab pertanyaan. Ini aspek ini terlihat Bapak Ibu. Kemudian aspek yang kedua, keterlibatan behavioral, siswa mengikuti instruksi dan terlibat dalam tugas atau aktivitas yang diberikan. Ini juga terlihat berdasarkan hasil observasi. Kemudian interaksi sosial, siswa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik dalam kelompok juga terlihat. Dan yang terakhir, produk atau kinerja, hasil kerja siswa, diskusi, presentasi, dan karya menunjukkan pemahaman terhadap materi. Ini juga terlihat. Namun, dalam observasi yang saya lakukan, saya juga menemukan beberapa catatan yang saya sampaikan di file ini. Yang pertama, ada siswa bernama Sinta. Sinta ini siswa dengan dia disleksia ringan. Ia sangat bersemangat secara lisan, namun frustasi ketika tugas membaca dan menulis panjang. Kemudian ada yang namanya Budi. Dia ini siswa dengan gaya belajar kinestetik yang sangat dominan, namun sulit diam dan lebih mudah paham jika kegiatan pembelajaran dilakukan dengan praktik langsung. Kemudian ada Rara, dia siswa yang sangat cepat memahami konsep yang diberikan guru, namun ia sering mengeluh bosan karena menunggu teman lainnya. Dan juga ada Doni, siswa yang berasal dari daerah terpencil dengan akses pendidikan sebelumnya terbatas. Kemampuan numerasi dan literasinya masih di bawah rata-rata. Sisanya adalah siswa yang memiliki kemampuan dan minat yang variatif. Beberapa cukup antusias, beberapa juga pasif. Ini adalah hasil observasi saya di lapangan yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik dengan 4 aspek ini. Untuk selanjutnya, observasi mengenai kegiatan non-akademik bisa disampaikan oleh rekan saya, Bu Ismatun Naila. Baik, terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Mohon izin share screen.
Jadi kemarin saya telah melakukan, suara saya sudah terdengar jelas nih Bapak Ibu. Sudah, Sudah. sudah. Saya telah melakukan observasi lingkungan non-akademik ya di sekolah tempat kami. Eh, di sini observasi saya bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan non-akademik sekolah yang meliputi manajemen sekolah dan juga lingkungan belajar untuk memahami faktor pendukung dan penghambat pembelajaran melalui pendekatan self-regulated learning atau SRL yang tahapannya ada pertama ada forethought atau perencanaan, kemudian ada performance atau pelaksanaan, kemudian ada self-reflection atau refleksi. Jadi di sini ada 4 aspek yang saya observasi di poin manajemen sekolah. Yang pertama ada aspek kepemimpinan, kemudian ada aspek administrasi, ada aspek budaya sekolah, dan juga aspek layanan non-akademik. Aspek kepemimpinan ini indikatornya meliputi pertama, apakah kepala sekolah itu memberikan arahan jelas kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian kedua, kepala sekolah mendukung inovasi pembelajaran. Ketiga, kepala sekolah membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Kemudian untuk aspek administrasi, di sini indikator yang saya amati, pertama kelengkapan dokumen kurikulum, kalender akademik, dan juga tata tertib sekolah. Kemudian ada transparansi pengelolaan anggaran sekolah. Kemudian ada penggunaan teknologi dalam administrasi. Kemudian untuk aspek budaya sekolah yang saya amati ada indikator yang pertama penerapan nilai religius, disiplin, kebersamaan, gotong royong, kemudian tradisi atau kebiasaan khas sekolah. Kemudian ada program penguatan karakter. Kemudian untuk yang terakhir, layanan non-akademis yang saya amati itu ada tersedianya layanan konseling bagi siswa, kemudian program ekstrakurikuler yang berjalan aktif, kemudian dukungan kesehatan dan keamanan baik itu berupa UKS, kemudian ada pos satpam dengan satpam yang aktif dan sebagainya. Di antara pertanyaan-pertanyaan ini ya yang saya merujuk pada indikator tadi yang sudah saya sebutkan, ternyata temuan yang ada di sekolah saya itu eh, bahwa kepala sekolah itu memang sudah aktif untuk memberikan arahan kepada guru setiap pekan melalui rapat koordinasi. Jadi rutin setiap minggu itu pasti ada rapat koordinasi. Kemudian beliau, kepala sekolah itu juga mendorong untuk menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Kemudian yang saya amati juga bahwa hubungan dengan orang tua itu difasilitasi melalui aplikasi komunikasi sekolah. Jadi sekolah memanfaatkan sebuah aplikasi untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian di aspek administrasi, temuan saya bahwa dokumen akademik, baik itu berupa kurikulum, kemudian kalender pendidikan, tata tertib, tersedia lengkap dan sangat terorganisir di ruang TU, serta dalam bentuk digital juga dalam Google Drive. Kemudian di sini eh, guru dapat mengakses jadwal dan juga dokumen dengan mudah. Untuk budaya sekolah di sini yang saya amati, ternyata budaya religiusnya itu sangat kuat. Misalnya di sekolah itu yang saya amati ada pembiasaan sholat duha, kemudian ada tadarus Al-Quran, dan juga salam senyum sapa. Disiplin juga ditegakkan melalui pengawasan guru piket dan juga reward point system. Kemudian yang terakhir untuk layanan non-akademik, temuan saya bahwa di sekolah itu sudah memiliki layanan bimbingan konseling dengan konselor tetap, konselor yang khusus benar-benar konselor bukan guru gitu ya. Kemudian ada juga ekstrakurikuler yang beragam, ada robotik, ada futsal, ada tapak suci, ada ekskultafit, dan sebagainya. Kemudian ada unit kesehatan sekolah atau UKS yang aktif bekerja sama dengan puskesmas setempat. Itu untuk yang lingkungan manajemen sekolah. Kemudian untuk lingkungan belajar yang aspek yang saya amati ada 4 juga. Yang pertama ada fasilitas fisik, ada lingkungan sosial, ada lingkungan psikologis, dan juga yang terakhir ada lingkungan ekologis. Nah, pada aspek fasilitas fisik ini ya, indikatornya ini seperti yang terlihat nggih Bapak Ibu.
Itu temuan saya bahwa ruang kelasnya itu luas, maksudnya cukup ya dengan jumlah siswa yang ada di setiap kelasnya itu. Kemudian full AC, kemudian pencahayaannya juga cukup. Tersedia juga perpustakaan modern dengan akses digital. Kemudian UKS-nya itu lengkap dengan ruang perawatan kecil, toiletnya juga bersih, terpisah antara putra dan putri. Kemudian lapangan olahraganya sangat memadai. Ada beberapa lokasi lapangan olahraga ada di depan sekolah, ada di tengah sekolah, kemudian ada di belakang juga untuk di SD Muhammadiyah 4. Kemudian untuk lingkungan sosial di sini ternyata yang saya amati bahwa hubungan antar siswa itu harmonis. Jadi nggak ada yang namanya apa ya tawuran gitu ya antar sekolah saat saya mengamati itu. Kemudian selain itu guru juga ternyata menanamkan sikap saling menghargai. Jadi selalu diselipkan di pembelajarannya baik itu di awal, di tengah dan di akhir bahwa sangat penting untuk saling menghargai teman sebayanya. Kemudian interaksi guru dengan siswa itu bersifat demokratis dan juga penuh perhatian. Kemudian hubungan antara guru dan staf ini terjalin sangat baik, tercermin dari kerjasama dalam kegiatan sekolah. Kemudian aspek yang tiga yang saya amati adalah lingkungan psikologis. Di sini siswa tampak percaya diri dan nyaman dalam beraktivitas. Kemudian sekolah juga memiliki sistem penghargaan. Namanya itu Student of the Month. Jadi di situ nanti akan dipilih ya di tiap jenjang misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 siapa Student of the Month-nya dan akan mendapatkan reward dari sekolah. Kemudian kasus bullying ini relatif jarang alhamdulillah ya di SD Muhammadiyah 4. Kemudian juga jika pun ada itu akan selalu tertangani dengan baik oleh guru. Kemudian yang terakhir ada aspek lingkungan ekologis. Di sini yang temuan saya bahwa sekolah itu menerapkan program Adiwiyata ya, SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Seperti contohnya ada pemilahan sampah organik, anorganik, program Jumat bersih, kemudian juga penghijauan dengan tanaman pot di setiap kelas. Kemudian selain itu juga siswa aktif terlibat dalam menjaga kebersihan dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu untuk eh, apa namanya tadi? Lingkungan non akademis yang saya amati. Mohon masukannya, Ibu Guru Pamong dan juga Ibu dosen. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fajar, Bu Naila, Bu Nina yang sudah melakukan observasi dan hasil observasi ini juga sudah mengikuti arahan-arahan kami dari DPL dan Guru Pamong dalam membuat observasi melalui instrumen-instrumen yang kita telah sepakati. Ya, instrumen-instrumen tersebut sudah kita sepakati dari kegiatan bimbingan kemarin, ya, Pak Fajar, Bu Naila, Bu Nina. Eh, Bu Tanti mungkin ada masukan? Baik, terima kasih Bu Gusma. Alhamdulillah Bu Naila dan Pak Fajar hari ini sudah berkesempatan menyampaikan hal apa saja dari hasil observasi pelaksanaan pembelajaran di SD Muhammadiyah 4. Kami selaku guru Kepamong yang dan juga Bu Gusma selaku DPL yang telah mendampingi Pak Fajar dan Bu Naila bagaimana mengimplementasikan instrumen-instrumen yang sudah kita sepakati bersama. Ternyata banyak hal yang kita dapatkan, mulai dari aspek manajemen sekolah, lingkungan belajar, kemudian akademik, banyak sekali hal yang informasi yang kami dapatkan. Tentunya kami juga ingin tahu dari hasil observasi yang Pak Fajar dan Bu Naila lakukan, kira-kira eh, proses pembelajaran di kelas tersebut gitu ya. Dari sisi akademiknya mungkin Pak Fajar bisa memberikan informasi kepada kami apa yang apa yang Pak Fajar rasakan melihat bagaimana sikap siswa terhadap proses belajar yang sedang berlangsung. Monggo Pak Fajar. Ya, untuk hasil observasi berkaitan dengan lingkungan akademik, itu hasil pengamatan yang saya lakukan itu guru sepertinya, bukan sepertinya ya, guru itu cenderung dalam melaksanakan pembelajaran itu menggunakan
metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Jadi pendekatan atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru itu saya rasa kurang mengakomodasi keragaman yang ada pada siswanya. Padahal tadi di hasil observasi yang saya sampaikan itu ada beberapa siswa yang memiliki karakteristik tertentu, seperti gaya belajar kinestetik, kemudian apa siswa yang secara kognitif itu lebih tinggi daripada siswa yang lainnya, sehingga dia cepat bosan ketika harus menunggu mengikuti ritme belajar dari teman-teman yang lainnya gitu. Ada juga siswa yang dari apa kondisi sosial ekonomi yang kurang, di mana kemampuan literasi dan numerasinya itu juga kurang gitu. Nah, hal inilah yang saya rasa kurang diakomodasi oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas selama saya observasi. Baik, artinya memang kita sebagai pendidik, terutama saya sebagai praktisi pendidik yang tahu betul bagaimana kondisi siswa, memang perlu adanya bagaimana kita mengenal karakter siswa, begitu ya Pak Fajar ya, sehingga kita Ya, tahu eh, kita sebagai role model di kelas, sebagai guru, itu tentunya harus paham dulu dengan siapa kita harus berhadapan dan apa yang akan kita kenalkan pun juga kita harus memahami hal tersebut. Begitu ya Pak Fajar. ya, Sehingga kendala-kendala yang Pak Fajar temukan, seperti yang Pak Fajar sampaikan tadi adalah ada yang mengeluh bosan dan lain sebagainya, kita bisa langsung segera mengeksekusi apa yang harus saya lakukan jika ada siswa saya yang merasa bosan atau jenuh atau mungkin menjadi troublemaker di kelas. Nah, sehingga seperti yang ditemukan dalam observasi ini memang perlu adanya pengenalan atau mengenali bagaimana karakter siswa. Baik, Kemudian, Bu Tanti. Oke. Baik Pak Fajar, Bu Naila, Bu Nina. Eh, Melihat dari hasil observasi ini, kira-kira sekolah yang Anda lakukan observasi cocok untuk dilakukan kegiatan PPL kita nanti? ya, Silakan ada yang menjawab. hmm, saya rasa sangat cocok ya, karena nanti dalam pelaksanaan PPL itu nanti kita bisa berkontribusi dengan membantu guru ya terkait problematika pembelajaran yang dialami, khususnya terkait dengan keberagaman siswa itu. Diharapkan nanti dengan kehadiran kita sebagai mahasiswa PPL di sana itu sedikit banyak bisa membawa dampak lah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Saya kira Baik, cocok Bu Gusma. baik. Eh, Tadi kita bisa lihat sekolahnya maju, sekolah teknologinya ada. Namun ya, namun ada sebuah tantangan bagi kita mahasiswa PPL nanti di sana yang untuk membenahi atau memberikan apa ya sebuah masukan atau role model kepada lembaga di sana bagaimana proses pembelajaran yang baik. Seperti itu nggih, nanti ya kita sepakati ya capaian dari baik, PPL kita nanti ya, capaian dari PPL kita nanti bagaimana ada perubahan yang mendasar dari proses pembelajaran yang terjadi di sana yang saat ini kita lihat dalam kegiatan observasi masih banyak kelemahan-kelemahan. Gitu nggih Pak Fajar, Bu Nina, Bu Naila. Kita bisa sepakati ya tujuan nanti kita, capaian nanti kita dalam kegiatan PPL nanti. Ya, bisa kita sepakati. bisa, Bisa. bisa. Oke. Dan terus nanti kita sepakati juga tahapan-tahapan apa yang akan kita lakukan nanti, ya.
Mm-mm. Berapa kali kita harus bimbingan, terus kemudian eh, kapan kami DPL dan guru Pamong bisa mone ke lembaga. Mungkin kita sepakati hari ini, saat ini, silakan. Bisa ada yang menyampaikan kesepakatannya seperti apa? Ya, nanti untuk teknis itu kita mengikuti aturan yang sudah berlaku di sekolah, mulai dari jam kehadiran masuk sampai jam pulang, nanti kita mengikuti aturan, termasuk untuk apa ya, ketentuan melaksanakan praktek mengajar itu nanti infonya nanti kita praktek selama 4 kali, 3-4 kali nanti untuk praktek mengajarnya di bawah bimbingan guru pamongnya nanti. Oke, baik. Jadi kita sepakati, walau sebetulnya pada kegiatan PPL ini eh, kita pun juga ada aturan main ya. Dalam 1 bulan, ya, ya, dalam 1 bulan kegiatan ini mahasiswa wajib hadir selama 8 kali pertemuan, ya, 8 kali pertemuan dan dilakukan pembimbingan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Ya, itu aturan yang ada di tata tertib ke para peserta PPL. Terus kemudian, ya, sesuai dengan kesepakatan teman-teman yang hari ini bahwa teman-teman harus mengikuti jam belajarnya yang ada di lembaga. Seperti itu ya. Itu Iya, ya. iya. Bu Tanti mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, Bu. Eh, Terima kasih. Jadi, dari hasil observasi ini, tentunya yang kami harapkan, khususnya pada Pak Fajar dan Bu Ismatun, bagaimana observasi ini memberikan apa ya dampak positif bagi kita semua selaku eh, selaku pendidik, terutama baik itu sebagai praktisi maupun sebagai dosen. Perlu adanya bagaimana eh, Suaranya. Nanti suaranya tidak jelas. tidak hanya sekedar di lingkungan apa namanya akademik, tapi baik di sektor-sektor yang lain dari manajemen sekolah, bagaimana lingkungan belajar itu pun harus perlu dipadankan sehingga tantangan-tantangan dalam proses belajar itu tidak mutlak dari diri siswa, tetapi dari lingkungan belajar siswa. Saya rasa itu Bu Gusma. Baik. Eh, Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, bagaimana teman-teman merasa senang apabila berada melakukan kegiatan PPL di lembaga yang Anda tuju? Tenang. Nah, Senang ya. Iya, Nah, kami terus terang sebagai DPR dan guru Pamong eh, senang saja kalau memang itu sudah pilihan Anda, gitu ya. Terus iya. eh, Bapak Ibu semua, Bu Tanti, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu yang sudah agak lama, maka pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Atau ada teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Pak Fajar ada pertanyaan nggak? tidak cukup tuh. Sudah Cukup cukup, ya. Bu. Bu Nina ada pertanyaan? Tidak, Nah, cukup. Bu sudah Tanti sangat mungkin masih ada. jelas. Baik, Bu Tanti masih ada yang mau ditanyakan lagi, mau Sampun, disampaikan lagi? sampun cukup Bu Gusma. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Hasil observasi teman-teman mahasiswa pada hari ini cukup baik dan cukup memuaskan sehingga kita bisa siap untuk melakukan kegiatan PPL pada minggu selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih dan sukses selalu. Jangan lupa dan jangan pernah lelah untuk selalu komunikasi dengan saya selaku DPL dan Bu Tanti selaku guru Pamo. Selamat dan sukses, selamat beraktivitas.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.